2,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, kami menghadirkan topik seputar mensyukuri nikmatnya kemerdekaan bersama dengan narasumber kami Ustadz Andi Irawan SPDI MAG yang saat ini sudah tersambung via telepon. Langsung saja sapa ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Esi. Baik, terima kasih untuk waktunya Ustadz ya. Kita bersama tentunya dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan nanti kita juga berikan kesempatan pendengar untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya program Mutiara Pagi ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, sebelum memberikan kesempatan pendengar untuk bergabung, berkenan tentunya Ustadz untuk menyampaikan pengantar ya dari materi kita. Baik. Terima kasih Mbak Esi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Mbak Esi dan kru yang kami hormati dan juga tentunya para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mari kita senantiasa membaca selawat dengan ungkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikutnya para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Jadi pagi ini Alhamdulillah kita masih dalam kegiatan ataupun dakwah Islamiyah yang ditayangkan di RRI Pro 1 di kegiatan Mutiara Pagi. Pagi ini insya Allah kita akan mengangkat tema mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kenapa kita harus menikmati mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Karena kalau kita membaca sejarah rasanya sangat berat sekali ya untuk mencapai memperoleh sebuah kemerdekaan ini. Maka para pejuang yang sudah berjuang, mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa demi terwujudnya sebuah kemerdekaan, maka tentu kita sebagai rakyat bangsa Indonesia yang saat ini kita menikmati betapa indahnya kemerdekaan, tentu kita banyak mensyukuri. Lalu bagaimana cara kita mensyukurinya? Langkah pertama, kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau kita ambil contoh, mungkin kita sudah mengisi kegiatan kemerdekaan, kita meriahkan dengan berbagai macam perlombaan, fastabiqul khairat, kegiatan. Ini salah satu bentuk
kebahagiaan kita. Maka dalam kalimat kata-kata syukur itu, dalam mensyukur itu ada 3. Yang pertama, bilisan. Ya, kita ucapkan dengan Alhamdulillah kita merdeka. Yang kedua, biqalbin. Artinya kita merasa bahagia, senang. Nah, kebahagiaan kita, kesenangan kita, kita ungkapkan dengan kegiatan-kegiatan, lomba-lomba yang ada di wilayah kita masing-masing. Kemudian bilarkan dengan aksi, dengan pembuktian, kalau kita benar-benar bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita menjaga. Nah, tentu menjaga lebih sulit, ya. Menjaga akan lebih sulit lagi. Maka dalam menjaga kemerdekaan ini tentu kita menjalin persatuan dan kesatuan. Ini paling penting. Maka dalam Al-Quran Allah tegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Adalah kita berpegang teguh, bersatu, bersama-sama, wa la tafarraqu, dan jangan kita bercerai-berai. Maka istilah Islam disebut dengan ukhuwah liwatoniyah. Jadi kita harus menjalin ukhuwah liwatoniyah, kebersaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan liwatoniyah, karena kita satu bangsa. Ketika kita mengatakan satu bangsa, satu negara, maka kita tidak berbicara masalah agama, tidak berbicara masalah suku, tidak berbicara masalah ras. Selagi kita bangsa Indonesia, rakyat bangsa Indonesia, tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan. Maka disebut dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda, tetap kita satu tujuan. Artinya, bagaimana kita sama-sama merawat, menjaga persatuan ini dengan menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, ini mudah-mudahan ketika ini sudah kita laksanakan, artinya kita sudah mampu menjaga, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan melalui para tangan-tangan para pejuang, melalui jihad-jihad para pejuang yang saat ini kita nikmati. Yang berikutnya, kita isi kemerdekaan dengan memperbanyak doa. Ya, tentu kita mendoakan para pejuang kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah para pejuang kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah capaian kebahagiaan bangsa dan negara kita. Maka dalam Al-Quran Allah tegaskan, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya kata Allah suatu kaum ataupun anggaplah bangsa kita Indonesia beriman dan bertakwa, bahasa lain kita bisa maknai menjaga persatuan dan kesatuan, mensyukuri nikmat Allah tentang kemerdekaan, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka kata Allah pasti kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, maka hadirin para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, kelanjutan ayat ini yang tentu tidak kita harapkan, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tetapi kata Allah sebagian di antara hambaku ketika diberikan nikmat, ketika diberikan kesempatan yang luar biasa, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka lupa bahwa perjuangan mereka adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikhtiar semaksimal mungkin, ketika Allah belum menghendaki maka tidak akan terjadi. Nah, artinya ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka, kami beri balasan kepada mereka agar mereka kembali ke jalan, agar mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Artinya para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, maka kemerdekaan ini adalah nikmat yang terbesar, kesempatan yang terindah, hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah kalau kita membaca lama, ya ada mengatakan 3,5 abad bangsa kita dijajah, artinya sangat lama, waktu yang cukup lama ya untuk meraih kemerdekaan. Namun para pejuang kita menuangkan dalam undang-undang berkat rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, maka alhamdulillah kita bisa menyatakan kemerdekaan. Artinya kita menggabungkan antara ikhtiar, doa, kemudian dan usaha kita dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita mampu mencapai sebuah kemerdekaan. Nah, tinggal kita menjaganya
dengan cara mensyukur nikmat Allah, kesempatan yang terbaik ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kita jaga selalu silaturahmi kita, dan kita memperbanyak mendoakan para pejuang-pejuang kita, mudah-mudahan ke depannya bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, ini mungkin sekadar pengantar Mbak Esi, dan selebihnya kami kembalikan kepada Mbak Esi. Baik, terima kasih untuk pengantarnya Ustadz Andi. Ustadz, kita sudah tersambung dengan penelpon pertama kita di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini lah. Langsung saja. Esi Sapa, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Esis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azhari di Sekayu ya. Ya, Silakan pertanyaannya Pak Azhari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Pak Zari. Ini Pak, saya mau tanya kan, bagaimana Pak Ustadz kalau kita bersyukur kepada Allah dan kepada pejuang kita untuk mengisi kemerdekaan ini? Ya. Ya itu aja. Baik, terima kasih Pak Azhari pertanyaannya. Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Andi. Baik Pak Azhari di Sekayu ya, luar biasa. Alhamdulillah ini Mbak Esi, pagi-pagi kita sudah sampai ke Sekayu. Mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi begini. Memang ya dalam kita mensyukur nikmat itu, kenapa? Apa alasannya? Pertama dalam hadis itu kata Rasulullah, nikmatani maghbunun kasir menganas asyihatul. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang luar biasa, yang terbesar kita dapatkan, yang kita rasakan. Tapi kita manusia ini kebanyakan lupa. Kenapa? Karena kita menganggap nikmat itu sifatnya yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Ya, seperti ketika kita mendapatkan kendaraan, mendapatkan uang, mendapatkan kedudukan, maka itu kita merasa seolah-olah nikmat yang terbesar. Padahal kata Rasulullah bukan itu. Yang pertama nikmat terbesar adalah as-sehat, kesehatan. Maka ketika kita bahas masalah itu, semuanya tidak ada gunanya kalau tidak sehat. Yang kedua, al-farah, kesempatan. Nah artinya, kemerdekaan ini adalah kesempatan. Kesempatan yang luar biasa yang sudah lama para pejuang menginginkan ini, alhamdulillah. Ya, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah tentu dengan nikmat inilah kita mensyukur nikmat Allah tadi. Pertama kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua kita merasa bahagia. Yang ketiga kita buktikan kalau kita bersyukur kepada Allah. Ya tadi kita laksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Kita ambil contoh. Bagaimana kita mampu menjaga alam kita. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kata Allah. Jangan kita mengadakan kerusakan di muka bumi. Yang mana kata Allah, bumi sudah kuberikan kepadamu dengan sangat indah. Maka, la tufsidu, jangan kita mengadakan kerusakan. Atau dalam Al-Quran itu, Allah contohkan lagi, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, hendaklah kita bersatu. Ya, maka dalam Islam disebutkan istilahnya, kun kaliyadain, jadi kita seperti kedua tangan. Kenapa? Kalau kita bangsa Indonesia menjadi seperti kedua tangan yang saling membantu, saling menyokong, saling mensupport, tidak memiliki sifat iri, tidak memiliki bermusuhan, itu luar biasa. Jadi bangsa kita akan terjaga dengan baik. Ini betul berarkannya. Nah kemudian bagaimana dengan para pejuang? Kita bersyukur kepada para pejuang. Ya tentu kita mengucapkan terima kasih. Ya, artinya ketika kita ingin mengucapkan terima kasih secara langsung, rasanya tidak mungkin. Tapi dengan kita menjaga nama baik para pejuang kita, kita menjaga amanah para pejuang kita, kita menjaga bangsa kita. Ini bentuk ucapan terima kasih kita. Nah, kita mudah-mudahan dengan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, para pejuang kita akan merasa bahagia. Ternyata tidak sia-sia kami berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ternyata rakyat kami, bangsa Indonesia, mereka melakukan hal yang positif. Dengan tentu harapan mereka tadi menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Itu Mbak Esi. Artinya, bagaimana kita mensyukur nikmat Allah, ya tentu dengan menjalankan perintah Allah. Dan bagaimana kita mensyukuri atau berterima kasih kepada para pejuang, tentu kita menjaga nama baik mereka. Dan kita jaga hadiah yang mereka perjuangkan yang diberikan kepada kita. Itu Mbak Esi.
Baik, terima kasih Ustadz Andi untuk pencerahannya. Kita lanjut lagi ke penelpon yang kedua ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Esi. Ya, dengan Pak Adi. Pak Adi dari Sukaran Betul, silakan Pak Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz ya, dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan ini Pak Ustadz. Apakah kita syukuri dari diri kita pribadi atau kelompok Pak Ustadz ya? Atau dari ini ya? Nah, mohon pencerahan Pak Ustadz. Apakah ini dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dari diri kita, dari hal yang paling kecil, dari diri kita pribadi dan keluarga atau itu Ustaz? Apakah kita berkelompok itu Pak Ustaz? Baik. Saja Pak Ustaz, pencerahannya. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Esi. Terima kasih Pak Adi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk mensyukuri kemerdekaan ini ya, pribadi atau berkelompok nih, seperti apa penjelasannya? Baik, ya, Pak Adi di Sukarani Mbak Esi ya. Betul Ustadz. Baik. Jadi begini, ya dalam mensyukur nikmat Allah ini, yang pertama yaitu adalah betulnya individu pertama, pribadi. Ya, apa pribadi tadi? Artinya kita benar-benar merasakan, ya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketika kita bicara masalah syukur tentang binafsi, ya. Kenapa? Karena kita merasakan sendiri. Ya kita bisa berjalan dengan bebas, kita bisa beraktivitas dengan bebas. Ini kita rasakan. Kenapa? Karena berkat para pejuang kita. Coba bayangkan seandainya kita belum merdeka, para pejuang kita belum meraih sebuah kemenangan, mungkin kita belum akan merasakan kebebasan. Mungkin kita belum akan bisa tidur dengan nyenyak. Mungkin kita belum akan menikmati rezeki Allah dengan sempurna. Tapi karena perjuangan mereka, alhamdulillah, ini aja secara pribadi kita rasakan. Nah yang kedua, secara kelompok, ya benar secara kelompok. Maka kalimat dalam Al-Quran tadi, wala tafarraku, dan janganlah kamu bercerai. Artinya kalimat-kalimat kamu ini menunjukkan bahwa kita ada bersyukurnya individu, juga bersyukurnya bersama-sama. Kenapa? Karena ketika kita berbicara masalah bangsa, berbicara masalah negara, berbicara masalah kelompok, tentu dua orang ataupun lebih. Nah, apalagi kita bangsa Indonesia yang terdiri beberapa provinsi. Itu tentu beberapa suku, ras, banyak sekali. Nah, ketika kita umpamanya seandainya mensyukur cuma individu saja yang kita angkat, kita bersyukur, sementara kawan sebelah, teman sebelah tidak bersyukur, maka ada kesenjangan. Nah, disinilah perlu pentingnya mensyukur terhadap bersyukur kita pribadi juga, dan tentu berkelompok. Nah, berkelompok inilah yang kita ungkapkan melalui kegiatan-kegiatan lomba 17 Agustus, ya. Kemudian kita ada istighosa, kemudian kita ada kegiatan-kegiatan. Ini kan bentuk wujud syukur kita secara kelompok, kebahagiaan kita. Ya, kita ungkapkan kebahagiaan kita melalui kegiatan-kegiatan ini. Jadi artinya mensyukur nikmat Allah tentang kemerdekaan ini, ya tadi ada dua. Yang pertama secara individu, yang kedua secara kelompok, baik keluarga ataupun masyarakat lingkungan kita, bahkan kita bangsa Indonesia. Ya, artinya benar-benar bersyukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mbak Esi. Baik, untuk Anda pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran serta Anda. Bisa bergabung langsung di line telepon 0711369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Pagi, dengan siapa di mana? Dengan Pak Yono di Muara Enim. Pak Yono di Muara Enim. Silakan pertanyaannya Pak Yono. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Ya, siap. Ya, nikmat itu gini lah ya, kedudukan Allah memenuhi bumi dan langit, ya kan? Ya. Ya. Tapi kata Allah jangan lupa dengan aku. Benar apa tidak itu Pak? Jadi itu aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penjelasannya Ustadz Andi. Oke, baik Pak Yuno ya di Muara Enim. Betul Ustadz. Baik, jadi begini Pak Yuno ya. Memang sebenarnya seluruh yang kita rasakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam riwayat mengatakan bahwa nikmat Allah itu banyak sekali, ya sangat banyak. Ada mengatakan berjumlah 100, cuma yang diturunkan oleh Allah ke bumi cuma 1. Artinya ada 99 lagi nikmat yang belum kita rasakan. Itu nanti ketika kita
berada dalam syurga, dan nikmat terbesar adalah ketika inda liqa'illah, ketika kita bisa berjumpa langsung, melihat langsung wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua, ada yang mengatakan seperti ini dicontohkan. Jadi nikmat ini seperti lautan, seperti air yang ada di lautan. Kemudian kita masukkan jarum, kemudian kita angkat seberapa banyak air yang nempel di jarum itu. Nah, kemudian seberapa banyak lautan yang yang tinggal di lautan tersebut. Artinya perbandingan sangat dikit sekali. Ya, air yang bisa kita angkat melalui ujung jarum tadi. Nah, begitu juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya masih banyak nikmat Allah berikan kepada kita yang belum diberikan juga nanti akan diberikan oleh Allah ketika dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih itu, maka dalam bahasa nasihat malaikat Jibril itu, ya Muhammad, wahbib ma syi'ta fa innahu mufarikun. Silakan engkau mencintai apa yang engkau cintai. Engkau cinta dengan tanah air, silakan, bagus itu. Engkau cinta dengan keluarga, bagus itu. Engkau cinta dengan harta, bagus itu. Tapi ingat, engkau akan berpisah. Nah, artinya kalimat-kalimat ini menandakan kita boleh cinta dengan dunia kita, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana cinta dengan putranya, cinta dengan anaknya yang sudah lama didambakan. Tapi ketika Allah memerintahkan, walaupun itu berat, walaupun itu bertentangan, tetap dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, artinya menandakan kita mensyukuri nikmat Allah yang ada di dunia, tapi ingat, ya, kita jangan sampai kita cinta dengan dunia kita, dengan bangsa kita, jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cinta kita pudar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber segala mahabbah kita, cinta kita terhadap makhluk ataupun dunia dan sisinya, ya tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi intinya Mbak Esi dan Pak Yuno, ya itu memang benar. Jadi kita mencintai dunia kita, kita mengisi kemerdekaan dengan berbagai macam perlombaan, kegiatan-kegiatan, kebanyakan di lapangan, ya mohon maaf, mereka melupakan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka asik bermain, asik olahraga, asik ke lomba-lomba. Tapi ada kelompok-kelompok, ada individu, ada sebagian-sebagian di antara kita. Karena mereka asik perlombaan-perlombaan, mereka melupakan ibadah kepada Allah. Sehingga mereka melalaikan ibadah sholat zuhur, asarnya, bahkan ibadah yang lain. Nah, inilah yang tidak diinginkan. Artinya tidak imbang antara hati dengan arkan tadi. Ya, antara kebahagiaan kita dengan pembuktian kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanyakan di antara kita masih mensyukuri bentuk wujud saja, dan kita tidak imbangi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Esti dan Pak Yuno. Ya, baik, terima kasih pencerahannya Ustadz Andi. Kita lanjut ke penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam, Mutiara Pagi. Selamat pagi Mbak Esi. Selamat pagi juga, dengan? Masih lupa kah dengan aku? Masih lupa kah ya? Kiwai. Bang Kiwai di Batu Raja ya, udah lama. Sekarang saya tidak di Batu Raja. Di mana sekarang? Di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan? Salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Oke, baik. Ya, kalau ke Batu Raja nggak bisa saya nerima ini. Oke. RLI sudah dimatikan, kami nggak bisa gitu. Oke, baik, silakan Pak Kiwai. Tadi masalah perjuangan ya. Menikmati. Ya, Mas menikmati. Kalau kemerdekaan ya. Ini begini, Pak Ustadz bertanya ya. Ya. Dari zaman Budi Utomo pergerakan Indonesia nih, terus muda juga semangat 45. Kita merdeka, ya. Tapi kemerdekaan ini Indonesia sudah merdeka dijajah, tapi masyarakat daerah ini masih belum masih ada ketimpangan ini kan. Jadi bagaimana pemimpin daerah walaupun pusat masalah ketimpangan ini. Seperti kami Batu Raja radio ini aja, nggak bisa kami. Seluruh kabupaten sudah selesai, nah itu satu ketimpangan. Apa itu berdosa? Apa enggak itu Pak? Nah, itu aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Andi. Baik Pak Kiwai ya, di Batu Raja tadi ya. Jadi begini ya. Artinya ketika kita bicara masalah kemerdekaan, ya tentu kita bicara tentang asbab ya. Kenapa kita merdeka? Karena sebelumnya kita belum merdeka. Ini kan asbab ya.
Karena kita pernah dijajah oleh bangsa lain, sehingga para pejuang kita, mereka berijtihad, bahkan para ulama mengeluarkan revolusi jihad, sehingga kita dengan berbagai macam aktivitas, dengan berbagai macam ikhtiar, usaha dan doa tadi, kita merasakan kemerdekaan itu dari penjajahan bangsa lain. Nah, kemudian ketika kita spesifikkan lagi, kita khususkan lagi bagaimana kemerdekaan kita yang kita rasakan, itu mohon maaf, itu kembali kepada individu kita masing-masing. Terkadang kita ada seperti, mohon maaf ya, seperti burung itu sebenarnya bagaimana? Burung itu ketika kita pelihara, mungkin kelihatan merasa merdeka, tapi dia sendiri mungkin merasa tidak merdeka. Kenapa? Karena berada dalam sangkar yang tidak bebas. Artinya kembali kepada individu kita masing-masing. Apakah kita merasa benar-benar merdeka? Ataukah kita umpamanya belum merasa merdeka? Itu kembali kepada individu. Nah, bagaimana dengan bangsa kita? Bangsa kita sudah merdeka dari penjajah asing. Lalu bagaimana dengan kebijakan-kebijakan? Itu tentu kembali kepada pemerintah. Kalau kita bicara masalah dosa, ini Allah alam bisawab. Artinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti. Masalah itu dalam hadis itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketika kita diberi amanah untuk mengelola, untuk menjadi seorang pemimpin, nanti akan ditanya oleh Allah bagaimana pemimpin, bagaimana cara kita memimpin. Termasuk kita sendiri akan ditanya oleh Allah bagaimana kita memimpin jiwa kita. Apakah umpamanya mata kita sudah merdeka, apakah telinga kita sudah merdeka. Ini jadi artinya inilah yang harus kita syukuri tadi. Ya, ketika Allah berikan kesempatan, ketika Allah berikan nikmat kebebasan tadi, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi masalah dosa itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mbak Esi dan Pak Kiwayah ya. Betul. Baik, kita ke WA yang sudah dikirimkan pendengar ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, saya Romlili Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, bagaimana cara memulai membiasakan lisan untuk bersyukur? Karena terkadang dipraktekkan dalam 1 minggu lancar, selalu berucap. Akan tetapi lama-kelamaan terkadang menurun. Adakah cara agar selalu terbiasa? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Oke, baik ya. Dari Sembawah ya. Betul Ustadz. Jadi luar biasa. Bagaimana membiasakan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hamba yang dicintai oleh Allah adalah bilisanin, ya, bahasanya yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, subhanallah, masalah kalimat-kalimat thayyibah. Nah, bagaimana ini membiasakannya? Pertama, memang kita butuh ikhtiar, artinya kita paksakan, ini pertama. Yang kedua, kita butuh media. Apa medianya? Apa kita menggunakan tasbih yang manual ataupun dikit? Itu kan media, karena kita masih mau didorong oleh media. Ketika kita memegang tasbih, itu kan biasanya kita ingat, kita akan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan ketika kita berada jalan, aktivitas sehari-hari dalam kantor pekerjaan, apa kita harus memegang tasbih? Tentu tidak. Nah, paling tidak kita biasakan, kita paksakan, kita membiasakan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah. Ketika kita melihat sebuah yang indah, kita ucapkan subhanallah dan masya Allah. Ini kan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika kita melihat sebuah musibah di jalan, kecelakaan dan lain-lain, kita ucapkan innalillahi wa na'udzubillah min dzalik. Ini kan pembiasaan diri. Yang kedua, maka Imam Ali itu berdoa, Allahumma ja'alna qalilan. Ya Allah, jadikan kami orang yang sedikit. Kenapa dalam ayat itu? Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit orang yang bersyukur. Ya, artinya dengan kita ikhtiar membiasakan, memaksakan diri tadi untuk mengucapkan alhamdulillah, ingat iringi dengan doa. Minta bimbing kepada Allah. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati. Mantapkan hati kami untuk beriman kepadamu, untuk bersyukur dengan nikmat-Mu. Ini jadi kita kembalikan seperti itu. Mudah-mudahan yang kalau sudah kita biasakan, yang terbiasa Allah biasa, ketika sudah terbiasa, maka akan muncul ada keikhlasan dalam hati kita. Ketika kita sudah bersyukur, menerima, ada ketenangan dalam jiwa kita. Ala bizikrillah tatma'innal qulub, maka hati kita akan merasa tenang,
rasa bangga itulah baru kita rasakan benar-benar merdeka secara zahir dan batin. Itu Mbak Esi. Baik, kita terima penelpon terakhir Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Ini Bapak Yahdan dari Sayu Tanah Abang Batanghari Leko. Bapak Yahzan ya? Ya, Yahdan dari Sayu Batanghari Leko. Sekayu. Silakan Pak Yahzan. Nah ini Pak luar biasa yang saya tanyakan Pak Ustaz. Ya. Halo. Halo, ya. Silakan Bapak. Ini yang saya tanyakan Pak Ustadz, umpamanya orang itu meninggalnya hari Jumat, dikebumikan atau dikuburkan hari Sabtu, yang taziahnya petang Sabtu atau itu yang dihitungnya Sabtu atau Jumat itu Pak Ustadz. Kalau dikebumikan hari Sabtu itu biasanya dihitung petang Sabtu, hari Sabtu, petang Minggu. Kalau benar itu gimana itu Ustaz? Baik. Oke. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik ya Pak Yahzan di Batanghari Leko ya. Baik. Pertanyaan beliau berkaitan dengan ini masalah kematian ya, masalah kematian. Jadi begini, ketika sudah meninggal dunia, maka kewajiban kita yang masih hidup ada 4. 1, kita memandikan. Yang kedua, kita mengapani. Yang ketiga, kita menyolatkan. Yang 4, kita menguburkan. Ini kewajiban kita. Dan mohon maaf, kebetulan Mbak Esi, kami juga sebagai bilang dan juga aktif memberikan praktik ya tentang kesaksian jenazah. Nah, ini kenapa? Karena bila ini sangat langka ini. Lalu bagaimana ketika ia sudah meninggal, maka jenazah itu akan berkata, ketika ia beriman kepada Allah, ia berkata, Badir, percepat, disegerakan untuk dimakamkan. Nah, yang tidak beriman kepada Allah, ia ngomong, celaka saya. Artinya dia tidak ingin cepat-cepat masuk ke dalam kubur. Kenapa? Karena ia tahu akan mendapatkan keburukan. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung harinya ketika sudah dikubur? Ini artinya tinggal pertama kita lihat kesepakatan kita kalau masalah takziah. Ya, kalau masalah takziah. Tapi kalau kita lihat dari hari, ketika meninggalnya dikuburkan yang umpamanya hari Sabtu, meninggalnya hari Jumat, artinya kita hitung tetap walaupun dia meninggalnya Jumat sore, malam Jumatnya sudah bisa kita untuk takziah hari pertama. Ya. Nah, kemudian besoknya kita kubur, setelah kita kubur itu sudah malam kedua. Jadi tidak mesti kita mengubur. Jadi jangan kita menghitung ketika kita mengubur. Kalau kita hitung ketika kita menguburkan jenazah hari pertama, hari kedua, bagaimana ketika jenazah yang ada di otopsi? Itu terkadang mereka ada yang makan waktu yang 2 hari, 3 hari, bahkan lebih. Nah, itu jadi artinya kita lihat ketika ia meninggal, kalau umpamanya hari Jumatnya masih memungkinkan malam Sabtunya kita takziah hari pertama, sudah kita takziah hari pertama. Dan takziah itu tidak mesti kita harus rame-rame. Tidak mesti kita membaca doa tahiyat sirika rame-rame. Cukup yang mana yang ada terlebih dahulu. Ya, ada keluarganya, ada ahli warisnya, ada anaknya, cukup silakan. Nanti berikutnya baru kita umumkan kepada masyarakat bahwa kita adalah malam yang kedua. Kenapa? Karena malam pertama sudah kita laksanakan secara keluargaan tadi malam. Itu boleh. Nah, ataupun kita ingin menghitung umpamanya setelah kubur, silakan, tidak jadi masalah. Itu tidak ada paksaan, tidak ada yang keharusan umpamanya harus seperti ini, harus seperti itu, tidak ada. Ya, yang pasti kalau kami menghitung bagaimana ketika ia wafat. Jadi kalau kita hitung ketika ia dikubur, bagaimana dengan orang yang diotopsi ataupun yang tempatnya jauh yang akan tidak memungkinkan segera dimakamkan, maka itu akan jadi kendala juga. Itu. Jadi kembali kepada musyawarah, ya wasawirhum bi ahli. Jadi musyawarah tentang keluarganya bagaimana yang terbaik dalam takziah. Intinya doanya kapan saja dan di mana saja. Yang penting kita menajatkan kepada Allah untuk ahli kubur ya, yang nanti mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak.
Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar? Silakan Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Mbak Esi dan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Jadi di penghujung ya acara Mutiara Pagi ini kami mengajak, mari kita sama-sama bersyukur atas kemerdekaan ini, baik secara zahir maupun batin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur secara zahir, dengan cara individu, kekeluargaan, dan juga secara kelompok, secara bangsa kita nanti akan mampu memerdekakan secara batin, baik itu individu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita yakin, ya secara kasat mata kita sudah merdeka, mungkin secara batinnya, cara diri kita pribadi mungkin ada yang belum merasakan merdeka, ada tekanan-tekanan, mudah-mudahan. Ya, dengan kita banyak ikhtiar, banyak bersyukur, banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah, bimbingan kepada Allah, kita akan benar-benar merasakan kemerdekaan, baik secara zahir maupun batin, dan kita akan mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baik itu secara keduniaan maupun secara kita individu. Artinya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ardh." Jadi Allah akan memberikan keberkahan yang Allah turunkan dari langit dan Allah keluarkan dari bumi. Itu Mbak Esi, mungkin sekadar penutup. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Andi untuk pencerahannya. Selamat menikmati akhir pekannya ya. Salam buat keluarga Ustadz. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kami di kesempatan Mutiara Pagi untuk hari ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026 bersama Ustadz Andi Irawan SPDI MAG dengan topik mensyukuri nikmatnya kemerdekaan. Dan hingga di sini kebersamaan Esi juga rekan Agus menemani Anda di program Mutiara Pagi. Tapi tetap terus bersama kami pendengar, nanti tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.